Dicek dulu Yohanes 7:52. Coba Bapak cek di situ Yohanes 7:52. Coba Bapak cek. Ya, Udah? 52. Oke. Ereuneson di sini Ereuneson langsung saya potong. Kai, Kekai, ide, ide, hoti, propetes, profetes, ektes, Galileas, Galileas, au, ok egeretai. Bukan auk ini ok, Pak. Egeretai, Ok oke. egeretai, betul? Nah, Bapak lihat di sini betul ini? Di tangan saya betul? nah, Betul? oke, Egeretai betul? Egeretai ya. Setelah egeretai, setelah Yohanes 7:52 harusnya 7:53, betul? Hah? Setelah 52 kan 53 justru harusnya. yang- Betul nggak? Enggak, justru set- itu. Loh, lah iya Pak. Ini kan yang saya baca 52, betul kan? Setelah 52 kan harusnya 53, betul kan? Kenapa di sini kok langsung palin? Ini coba lihat di sini. Palin on autois. Ini. Palin, coba lihat sini, Pak. Ini. Ini kenapa kok palin? Palin on autois. Ini kenapa kok langsung palin? Kok langsung 8 Yohanes 8:12? Bapak tadi mengatakan bahwasanya diambil dari manuskrip Bizantin. Ini teman-teman ya, Bizantin ya. Saya nggak bohong nih. Nih Bizantin manuskrip. Bahkan ini sudah dikanonisasi ya. Karena udah abad ke-9 ini. Udah abad ke-9 udah dikanon Bizantin manuskrip. Tapi kenapa kok berbeda ini bagaimana, Pak? Coba, Pak. Nah, gimana? Jadi gini. Nah, gimana? Saya tanding ulang dulu. Oke, siap. Emang Ardiansa ini kurang ajar, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Nah, itu bagus. Justru saya senang, Bung Ardiansa. Iya, siap. Itu mengasah saya untuk lebih lagi belajar. Tepuk tangan Pak Pendetanya. Pastor, tepuk tangan buat Pak Pastor, teman-teman. Ya, lanjut Pak Pastor. Jadi gini, itu manuskrip yang Bung Ardiansa tampilkan. Itu manuskrip apa itu? Karena di Byzantium Text kan tidak hanya satu manuskrip. Betul. Byzantium Text itu bukan hanya satu manuskrip, tetapi ini termasuk manuskrip Bizantin. Betul. Makanya di dalam Byzantium Text itu ada manuskrip seperti pada waktu Erasmus melakukan edisi pertama Textus Receptus yang dibuat oleh Erasmus. Itu di edisi pertama itu kan 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 belum dimasukkan. Betul. Sepakat. Ada itu. Jadi setelah menemukan ada manuskrip Bizantium yang ternyata ada, lalu dibikin perbandingan dengan kodek Latin version. Oh, ternyata ini manuskrip dimasukkan. Makanya seperti Bung Ardiansa punya manuskrip itu, ya kita perlu lihat latar belakang manuskripnya. Silakan. Bizantium. Ya. Maksudnya Bizantium nomor berapa? Atau itu apa? Oke, saya sebutkan manuskripnya ya, Kak. Manuskrip ADD nomor 6594, namanya kodeksnya adalah Codex Macedoniensis. Berada di Cambridge University Library. Nah, udah saya jawab. Nah, jangan bilang tadi masalahnya gini, Pak Pendeta tadi mengatakan TR, Textus Receptus itu diambil atau berdasarkan based on, according gitu kan. Based on apa ini namanya? Codex Macedonia Byzantine manuscript. Nah, kan gitu, based on Byzantine manuscript. Nah, saya sudah menunjukkan Byzantine manuskripnya langsung, Pak. Bukan tulisan komputer, bukan pendapat orang lain, langsung kepada data primernya, Pak. Ya, jadi gini, manuskrip yang Bung Ardiansa tampilkan memang itu tidak ada. Tetapi tidak ada gimana maksudnya? Punya, yang tadi kan langsung lompat. Tidak ada di Yohanes 5:3-nya kan tidak ada.
Oh iya, jangan bilang sorry. manuskripnya nggak ada, manuskripnya ada, ayatnya yang nggak ada kan gitu. Oke. Ini saya jadi tetapi ternyata setelah itu kan dalam bentuk manuskrip. Ya, Setelah dibentuk dalam bentuk edisi seperti ini, itu ada. kok tiba-tiba ada? Berarti, Itu dari mana itu? Tiba-tiba ada, berarti bagian itu ada di manuskrip lain. Begitu. Jadi dibikin perbandingan. Nah, kalau sekarang Bung Ardiansyah tanya, itu tadi apa kodek Makedonia ya? Nah, nanti coba saya akan telusuri Makedoniensis. belakang. Makedoniensis. Makedoniensis. Nanti saya coba lihat lagi latar belakangnya. Saya perlu lihat latar belakang kodeks. Silakan. Makedoniensis itu dari mana, berasal dari jemaat mana. Nah, Silakan. Karena kan kurang lebih ada 5.000 manuskrip. Ya, that's right. Oke. Jadi itu. Nah, makanya kami mempercayakan kepada orang-orang yang berkompeten seperti yang punya kapasitas lah. Nah, mereka itu yang meneliti manuskrip, kemudian dari mereka itulah kemudian hari ini kami terima ini di sini. Kecuali yang di sini tidak ada. Kalau di sini Loh, justru yang saya tanyakan, itu ayat itu sumbernya dari mana? Ya pasti dari manuskrip. Tidak mungkin tiba-tiba dia ada di sini. Nah, manuskrip apa? Sumbernya dari manuskrip apa? Ya makanya ini nanti akan diselidiki lagi. Oh, Nah, oke, itu butuh siap. penyelidikan. Siap, Pak, Yohanes siap. 8, kalau di Yohanes MAI-nya 7 ayat ada. 53 Yohanes 7 ayat 53. sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 itu perikopnya adalah perikop adultery. Perikop apa namanya? Adultery. Coba saya lihat. Sebenarnya ada. Coba saya lihat. Ada bukunya. Saya coba lihat ya. Oke. Siapa tahu ada, saya kasih tahu Bung Ardiansyah. Oke, show me, Pak. Show you. Alexandria. Please explain to us. Ayo, Pak Pendeta, Pak Basur. Yohanes 8 dulu, kisah perempuan berzina. Sarjana modern. Tanding ulang dulu, Pak, biar nggak tegang, Pak. Tanding ulang dulu. Ini gimana, teman-teman? Tap-tap layarnya kok masih cuma 100k, teman-teman. Ini di share kok cuma 65 kali share, ini gimana ini? Ini yang nonton cuma 400 lebih nih. Ayolah, masa nggak ada 1000 yang nonton? Gimana biar teredukasi gitu loh. Coba dibagikan dan juga di share dan juga di tap layar ada love orange, barangkali nggak keberatan. Thank you, barakallahu fikum. Jadi asumsi bahwa perikop ini tidak ditemukan dalam versi Quran adalah sebuah manipulasi, sebab di dalam versi atau terjemahan kuno perikop ini eksis, misalnya dalam ini ternyata ada. Jadi Ada dari yang paling tua, itu Latin version ada, Vulgate ada. Loh, Ya, Latin version itu abad keberapa, Pak? abad kedua itu yang dipakai oleh Tertullian. Mana ada? Latin version. Hah? Diterjemahkan Ini ke Latin. Saya tunjukin ya. Coba. Ya. Sebentar, saya Silakan. tunjukin bukunya supaya jangan bilang saya ngarang. Ini ahli juga. Oh ya, silakan. Manuskrip Latin version ya. Manuskripnya, Pak, ditunjukkan, silakan. Manuskrip Gimana cara baliknya nih? Bible Latin Balik. version tertua. Tertua tahun berapa ya? Ada nggak ya? Abad berapa? Latin version. Iya, paling tua itu abad Ini keberapa, bukan Pak? biasa. Oh, itu bukan manuskrip Kedua. itu. Manuskripnya, Pak. Kodek. Kodeksnya apa Kodek namanya? itu kodek Latin version. Latin Nama version. kodeksnya apa? Nah ini kan. Nama kodeksnya apa, Pak? Makanya ini Westcott dan Holt makanya ini saya bacakan supaya ini bukunya. Westcott dan Holt menghapus perikop de adultera Yohanes 7:53 ya 8:11. Westcott and Hort Saya itu tahun bacakan, berapa, Pak? Sebentar. Westcott and Hort itu tahun berapa? Coba kita browsing ya. Westcott and Hort itu Nah tahun ini kan berapa? Ya? maksudnya gini, sebentar. Di Westcott dan Holt itu tidak ada, tapi di sini dijelaskan tentang ayat yang tadi itu.
kisah perempuan yang berzina dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai 8:11 disebut perikop de adultera. Para Pak, Westcott and Hort itu abad ke-19, Pak. Westcott and Hort itu Iya. abad ke-19, sedangkan data manuskrip saya tadi abad ke-9 loh, Pak. Abad ke-9. Iya, maksudnya nah, makanya ini kan saya bacakan ini. Oh, iya. Itu kan dia punya judul, itu judulnya Bung Ardiansa. Dari Alkitab tidak mengakui sebagai. Kelihatannya ini juga merupakan pengaruh dari Westcott dan Hort. Menurut Westcott, bagian ini bukan merupakan bagian dari naratif Yohanes dan bukan hanya itu saja. Nah, Westcott dan Hort bahkan mengatakan kisah itu tidak ada dalam teks keempat Injil. Nah, jadi argumentasi di atas sama sekali tidak kuat. Tidak kuat. Untuk Berarti ada mendukung- buktinya kan? Ya oke, tidak buktinya kuat untuk apa? mendukung kepercayaan mereka. Bukan merupakan bagian tulisan Yohanes. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan manuskrip yang paling tua dan paling dapat dipercaya? Mereka itu beranggapan adalah Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus yang merupakan naskah dari abad keempat. Nah, dalam manuskrip tersebut, perikop de adultera tidak ditemukan. Namun, apakah kedua kodeks tersebut sanggup dipercaya? Walaupun mereka mungkin dapat mengatakan bahwa kodek-kodek tersebut sangat tua, itu adalah manuskrip-manuskrip yang tidak dapat dipercaya. Kok bisa? Dan merupakan manuskrip yang telah ya Kok makanya bisa, saya Pak? bacakan sampai selesai. Oh, iya. Yang tidak dapat dipercaya dan merupakan manuskrip yang telah dirusak oleh bidat-bidat Kristen abad mula digunakan untuk menyerang firman Tuhan. Ya. Jadi saya bacakan. Itu kata Maksudnya- siapa, Pak? Kata siapa itu, Pak? Coba tunjukkan ke saya, Pak. Mana datanya tadi yang Bapak baca mana? Coba tunjukkan. Ya ini. Coba. Ya, coba tunjukkan. Nggak kelihatan. Nah, coba mana tadi, Pak? Mana tadi? Itu. Di sini. Mana? Di sini nih. Mana? Ya, yang mana tadi? Apakah mana? Apakah? Coba, Pak. Apakah Yang dibaca, mana? Pak? Apakah? Namun apakah di sini tangan saya? Gimana caranya ya? Nggak kelihatan. Ya, ini udah kelihatan, Pak. Udah. Aduh, kok nge-lag? Nge-lag, Pak. Halo? Bisa baca ini? Ya, oke. Namun- Silakan. Iya. Oke. Ini lihat ya. Namun apakah kedua kodek tersebut sanggup dapat dipercaya walaupun mereka mungkin dapat mengatakan bahwa kodek-kodek tersebut. Oke, cukup, Pak. Cukup. Sekarang saya tanya, Pak. Sekarang saya tanya, apa buktinya bahwasanya manuskrip itu, saya tanya, buku itu kan narasi dari klaim dari buku Bapak, ya kan? Itu kan klaim dari buku Bapak, betul nggak? Klaim ya itu ya? Yang menulis ini ahli. Sebentar, Ya. yang menulis ini ahli. Ya itu kan klaim. Itu kan klaim. Ya betul, itu kan klaim, betul nggak? Ya. Klaim kan? Oke. Ya. Kebenaran korespondensi itu adalah ketika itu dikatakan benar, maka klaim tersebut harus sesuai dengan fakta, betul nggak? Ya. Betul nggak? Oke, pertanyaan saya, tolong tunjukkan ke saya di mana yang dirusak dari Kodeks Sinaiticus. Tolong tunjukkan kepada saya apa dasarnya dia mengatakan dirusak atau dirubah-rubah sama bidat-bidat Kristen. Kasih tahu saya siapa nama bidat Kristennya yang merusak, Pak. Silakan. Ya, karena gini, sebenarnya dia udah jelaskan tadi bahwa Ya itu kan bagian klaim. itu dihilangkan. Itu kan klaim. Bagian itu dihilangkan. Yang kedua, Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus itu sumbernya tidak jelas dari mana. Loh, Sumbernya tidak jelas, itu sumber pribadi. semua kitab Bapak itu nggak ada sumbernya, Pak. Nggak jelas juga. Enggak. Bapak, Makanya. gimana Bapak itu? Yang Coba mengatakan gini tidak deh. jelas, Coba gini. yang mengatakan tidak jelas itu Bung Ardiansa. Sedangkan para ahli sudah melakukan penyelidikan. Oke, Tidak mungkin silakan. mereka melakukan penyelidikan dengan asumsi. Makanya Saya tadi juga punya bacakan para bahwa- ahli, Pak. Saya juga punya para ahli nih. Tak tunjukkan ya, tinggal- sama. Nih, tak tunjukkan. Diadu. Oke, nih. Ini juga PhD juga. Bapak tunjukkan PhD kan? Nah, saya juga PhD juga ya kan? PhD ya. Oke, sebentar dulu.
Ntar dulu, kita baca dulu ya. Ya, oke, Codex silakan. Sinaiticus, simbolnya ini alfa, alef. Manuskrip Alef. ini ditulis sekitar abad keempat. Naskah ini sangat penting, Mbak, karena merupakan naskah perjanjian baru lengkap tertua. Ini Sinaiticus, yang ini Vatikanus juga. Ini Vatikanus juga. Jadi ini ada Sinaiticus, Alexandrinus, Vatikanus, Ephraemius Scriptus, Bezae, dan Washingtonianus. Nah, saya juga punya data bahwasanya Sinaiticus itu sangat penting. Nah, untuk membuktikan ini penting, ini gini. Kan di data Bapak kan Sinaiticus kan datanya kan salah. Kan gitu. Belum nggak bisa dipercaya. Di sini mengatakan sangat penting. Sekarang itu kan pendapat dari orang. Ini pendapat dari orang, Bapak pendapat dari orang, betul? Sekarang kita buktikan langsung secara manuskrip. Pendapat dari ini kita nggak usah pakai, pendapat dari Bapak nggak usah dipakai dulu. Kita singkirkan dulu. Kita sekarang pembuktian, langsung ke pembuktian. Apakah menurut ini yang betul atau menurut buku Bapak yang betul? Mari kita adu, oke? Makanya saya baca dulu. Baik. Maksudnya Loh, gini, alasan kan gini, Iya. itu kan ada alasannya mengapa tidak bisa menerima Codex Alef dan Bet itu tadi, Vatikanus dan Sinaiticus. Nah, Ya, oke. makanya di sini dikasih alasannya, ya, yang lebih tua. Dalam ansial maupun minuskul manuskrip, Ansial asumsi itu, bahwa Pak. ya, Ansial itu. ya ansial, Bukan ansial, ansial. ya ansel. Ansial. Oh, masa ansial, Pak? Gimana sih? Bapak ini lucu juga loh kadang. Masa ansial? Mana nih ansial? Ya memang tulisannya gitu. Iya, itu bacanya ansial. Oke, ansil, ya, ansil maupun minuskul, betul ya? Minuskul itu bukan minuskul. 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 Minuskul itu kalau bahasa Inggris. Ya, Minuskul. oke lah. Ada yang Ansil, majuscule, ada yang minuskul, minuskul. manuskrip. Gitu. Asumsi bahwa perikop ini tidak ditemukan dalam versi-versi kuno adalah sebuah manipulasi. Oke. Alasannya apa? Sebentar. Manipulasi, ya. Maksudnya Bung Ardiansa dengarkan alasannya. Ya. Sebab di dalam versi-versi atau terjemahan-terjemahan kuno, perikop ini eksis. Misalnya dalam gitu. Oke, Nah, oke. Terjemahan apa, misalnya Pak? misalnya Misalnya dalam ini, kodeks apa? dalam Olatin. Loh. Oke, oke. Olatin itu abad keberapa? Olatin abad kedua, Ada manuskripnya. kodeknya, kodek Olatin. Mereka punya, Ada. saya tak punya. Loh. Kalau saya tak punya. Bapak gimana sih? Ini waktunya pembuktian. Saya punya manuskrip Ya. abad kedua. Saya punya manuskrip abad kedua. Bapak mengatakan Old Latin. Mari kita adu. Old Latinnya Maksudnya Bapak. gini. Oke, saya bacakan dulu beberapa, bukan hanya satu manuskrip. Ada Vulgata. Vulgata abad keberapa? Iya, yang paling tua Vulgata- aja lah. Yang paling tua aja lah. Yang paling tua dari narasi dia bahwasanya dia kan mengatakan bahwasanya di kodeks-kodeks atau manuskrip-manuskrip yang Latin, yang tua, Old Latin itu ayat ini, perikop ini ada kan gitu. Ya, Itu ada buktinya nggak? Itu kan klaim. Barusan kan klaim, betul? iya, maksudnya dia kan Ini gini. juga klaim nih. Misal di Yohanes Ya. 7:53 Ya. di buku ini klaim juga. Oke lah. Oke, ini masih klaim ya, masih klaim, belum pembuktian. Sekarang begini. Sekarang masing-masing membuktikan. Saya akan buktikan kepada Bapak, saya punya manuskrip abad kedua, akhir saya punya. Namanya apa? Oh, nanti dulu. Nanti Nah, dulu. terus Bapak tunjukkan manuskrip abad kedua Bapak yang Old Latin, kita bandingkan, kita compare, itu adil namanya. Betul nggak? Tepuk tangan dulu, teman-teman. Nah, silakan. Bapak Jadi- mampu nggak menunjukkan manuskripnya? Coba, mampu nggak? Loh, kalau saya katakan bahwa saya tidak punya Olatin versi. Tidak punya. Oke, nggak apa-apa, saya hargai. Sekarang saya tunjukkan ya, Pak. Nah, tidak punya. Tetapi gini, maksudnya coba saya selesaikan ini dulu supaya Bung Oh, Ardiansa. silakan. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Bung Kita Ardiansa tanding dulu, bisa. Pak. Tanding dulu kita. Maksudnya Biar nggak Olatin stres kita. versen, Oke, silakan. Vulgata, kemudian ada di Syriac, Arabik, Optik,
Ini yang Vulgata, ini apa yang Armenian, Ethiopic dan Persian version. Jangan Tulisan banyak-banyak, Bapak- Pak. Jangan Yang banyak, saya- satu aja dulu maksudnya yang tulisan tertua. Bapak gereja seperti Didaskalia. Ada, tidak sekali ada. Ambrosiaster, Apostolic Constitution, Ambrose dan Jerome mengomentari perikop de adultera. Ada itu. Jerome, penerjemah dari Alkitab bahasa Latin yang disebut Vulgata berkata tentang perikop de Abad berapa adultera. Jerome, Mbak? Jerome abad berapa? Abad ketiga ya? Jerome itu hidup abad keempat, Oh, abad keempat. 340 sampai 420. Oh, oke, betul. Dalam Injil Yohanes yang ada dalam banyak manuskrip, baik Yunani maupun Latin, ditemukan kisah wanita yang berzina yang diseret kepada Yesus. Baik. Ini dikasih De Vernon McGee dalam komentarnya yang berjudul Through the Bible, menjelaskan panjang lebar bahwa perikop ini selain tidak ada dalam teks Westcott dan Holt, perikop ini juga mendorong orang untuk berbuat zina. Nah, jadi itu. Oh. Oke, Pak. Saya boleh tanggapi, Pak? Ngelek Bapak ini. Pak Pastor ngelek, Pak. Pak Pastor ngelek. Loh. Waduh. Jangan kabur dulu, Pak. Pak. Jangan kabur dulu. Belum selesai lu. Madiun nyimak, siap. Aku ning Madiun, Cak. Moro, Cak, ngopi, Cak. Aduh, belum saya tunjukkan manuskripnya abad kedua.